Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Puji Sulistianingrum. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelas K01. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang film Bumi Cinta yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sinopsisnya atau jalan ceritanya. Dan yang kedua itu tentang karakteristik pada pemeran utamanya. Dan yang terakhir atau ketiga itu adalah tentang biografi penulisnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sinopsis novel Bumi Cinta. Muhammad Ayas atau yang kerap dipanggil Ayas, ia adalah seorang mahasiswa dari Indonesia yang juga merupakan seorang santri salaf. Ia harus melakukan sebuah penelitian di negeri yang paling menjunjung tinggi seks bebas atau free sex, yakni Rusia. Ia harus berjuang mempertahankan keimanan, keyakinan, dan akidahnya. Saat itu Moskwa sedang dalam keadaan musim dingin. Salju berterbangan dan melayang turun perlahan tidak menghalangi arus lalang orang-orang di bandara. Ia dijemput oleh David, yaitu sahabat SMP-nya dulu. Mereka sudah hampir 9 tahun tidak bertemu. Setelah beberapa saat bercengkraman satu sama lain, mereka kemudian bergegas menuju apartemen yang disewakan David untuk Ayas selama melakukan penelitian di Rusia beberapa bulan ke depannya. Tanpa Ayas duga, ia dikejutkan dengan sebuah kenyataan bahwa dirinya harus satu apartemen dengan nonik-nonik Rusia yang berparas sangat cantik. Mereka adalah Yelena dan Linor. Padahal sejak kecil ia tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Ia lemah terhadap perempuan cantik. Ia takutnya. Tidak lama setelah itu, ia mengetahui bahwa Yelena adalah seorang pelacur kelas kakap dan merupakan seseorang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Linor semakin membenci Ayas. Banyak sekali cara yang ia lakukan untuk menghancurkan keimanan seorang Ayas. Berbagai cara ia lakukan untuk menjebak Ayas, mulai dari berpakaian yang tidak wajar di depan Ayas, masuk kamar Ayas secara diam-diam. Namun, dari sekian banyaknya cara, tidak ada satupun cara yang berhasil meruntuhkan benteng keimanan Ayas. Suatu ketika, Yelena mengalami suatu kejadian yang sangat tidak manusiawi. Ia disiksa dan dibuang begitu saja oleh pelanggannya dari sebuah mobil jalanan. Saat itu salju turun begitu lebatnya. Badan Yelena terasa hancur dan sama sekali tidak ada yang bisa ia gerakan. Saat itu, Yelena sedang berada di ujung kematian. Tak ada seorang pun yang menolongnya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dan pada siapa ia harus meminta tolong. Tanpa ia sadari, ia mengingat Tuhan. Dalam hatinya ia memanggil nama Tuhan. Ia meminta pertolongan kepada Tuhan dengan meneteskan air mata. Tubuh Yelena semakin tertimbun oleh salju. Tiba-tiba ada seseorang yang melihat. Ibu yang melihatnya. Ibu-ibu itu meminta bantuan kepada orang-orang untuk menolong Yelena, namun tak ada seorang pun yang mau membantunya. Tak lama kemudian, ada seorang pemuda yang mau membantunya, yang tak lain adalah Muhammad Ayas, yang kebetulan lewat di sana. Akhirnya, Yelena pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dokter mengatakan jika terlambat sedikit saja, nyawa Yelena tidak akan tertolong. Yelena sangat berterima kasih kepada Ayas, karena berkat Ayas, ia dapat selamat. Namun Ayas menegaskan kepada Yelena bahwa yang menolongnya itu bukan Ayas, tetapi itu adalah keajaiban Tuhan. Sejak itulah, Yelena mulai percaya akan adanya Tuhan. Linor berangkat menemui Ayas dengan berpakaian muslimah. Ayas pun sampai tidak mengenalnya. Setelah ia menerangkan bahwa ia adalah Linor, Ayas terkejut dan sangat bersyukur karena Linor telah bertaubat. Linor pun menyampaikan maksud kedatangannya, namun Ayas tidak langsung menjawabnya saat itu. Ayas tidak kunjung memberikan jawaban. Linor pun pamit dan berharap Ayas memberikan kepastian keesokan harinya. Ketika Linor sudah keluar, Ayas berubah pikiran. Ia menerima dan menyanggupinya untuk menjadi suaminya. Namun, Linor sudah terlalu jauh. Ayas langsung bergegas bergila untuk menyatakan bahwa ia sanggup. Tapi Linor semakin jauh dan tak mungkin mendengar suaranya. Di belakang Linor,
Tamiflu itu membawa senjata api. Ayas memperingati Linor, namun terlambat. Tubuh Linor pun langsung jatuh saat itu juga. Ternyata orang tersebut menembak Linor. Ayas langsung terlihat terkulai lemas tak berdaya melihat Linor yang telah jatuh berlumuran darah. Ia pun mengumpulkan segenap tenaga dan berlari menuju Linor yang sudah terkapar. Ia mengangkat Linor ke pangkuannya dan meminta bantuannya untuk membawa Linor ke rumah sakit. Tak lama kemudian, ada seorang ibu yang mengendarai mobil di dekat sana. Ayas pun meminta tolong kepada ibu tersebut untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Ayas sangat menyesal mengapa ia tidak langsung menjawab permintaan Linor tadi. Dengan penuh penyesalan, Ayas pun menangis. Isak tangis yang kalau siapa saja yang melihat dan mendengarnya pasti akan tersayat hatinya. Isakan seorang pencinta sejati yang mencintai karena Allah dan kehilangan pun karena Allah pula. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik yang ada pada pemeran utamanya, Muhammad Ayas. Yang saya dapatkan sini dia memiliki 15 karakter. Yang pertama, dia memiliki hati yang baik, dan yang kedua itu jahil. Yang selanjutnya, yang ketiga itu hemat. Selanjutnya yang keempat sangat moralis. Yang kelima itu taat beribadah. Contohnya dalam sujud ia berdoa. Bisa kalian temukan di halaman 40. Dan yang keenam, menjaga keimanannya, yaitu sabar. Yang kedelapan itu cerdas. 9 itu teguh dengan imannya. Selanjutnya yang ke-10, jago bela diri. Dan yang ke-11 itu tegas untuk hal-hal yang terkait dengan prinsipnya. Dan ke-12, bersemangat. Selanjutnya itu pemarah. Dan yang selanjutnya yang ke-14, religius. Baiklah, itu penjelasan dari karakteristik pemeran utama. Yang selanjutnya itu adalah biografi dari penulisnya, yaitu Habibur Rahman El-Shirazi. Habibur Rahman El-Shirazi lahir di Semarang pada hari Kamis tanggal 30 September 1976. Dari pasangan Khairuddin Nur dan Siti Nurbaya. Ia adalah anak sulung dari 6 bersaudara. Adiknya masing-masing bernama Ahmad Munif, Ahmad Mujib, Ali Imron, Faridatul Ulia, dan Muhammad Ulin. Habibur Rahman El-Shirazi menikah dengan Yasarotun Syaidah dan dikaruniai 2 orang putra, masing-masing bernama Nail Author dan Muhammad Zaul Kautsar. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.